Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri Tika Elviani dan teman-teman saya ada Angela Ingrid, Emmanuel, Laras Febrianti, dan Ranti Agustin. Di sini kita akan membahas tentang analisis pemalsuan faktur pajak pada PT Gemilang Sukses Garmindo. Yang pertama yaitu ada pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengolahan data, keterangan atau bukti dilaksanakannya secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga berkurangnya penerimaan kas negara. Secara umum, penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu skema penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Faktur pajak dapat diartikan sebagai faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kerugian yang ditimbulkan faktur pajak fiktif itu ada dua. Yang pertama, dengan mengkreditkan faktur pajak yang tidak sah atau fiktif, oknum pelaku dapat merugikan jumlah pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Yang kedua, negara dirugikan ketika oknum membuat faktur pajak fiktif sampai bisa melakukan restitusi dari negara. Contoh kasus pada PT Gemilang Sukses Garmindo atau GSG. Waktu pengungkapan yaitu Jakarta 10 Februari 2020, kantor wilayah atau Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat pada tahun 2019 telah berhasil mengungkapkan tindak pidana perpajakan korporasi. Keberhasilan penyidik tindak pidana perpajakan korporasi ini merupakan yang pertama di Ditjen Pajak. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan kasus tindak pidana pajak oleh korporasi yang PT Gemilang Sukses Garmindo atau GSG bisa saja tak hanya dikenakan denda saja. Kejati DKI juga menyatakan penanggung pajak di balik perusahaan tersebut juga bisa dijerat secara hukum. Selanjutnya itu ada pelanggaran yang dilakukan. Diketahui PT GSG diduga melakukan indikasi fraud atas pelaporan surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak dapat dideteksi dari sistem pengawasan terintegrasi yang ada di Ditjen Pajak. PT GSG diduga melakukan usaha percobaan retribusi untuk memperoleh keuntungan ekonomi hingga 9 miliar. Menurut Siswanto, kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sebelum menetapkan tersangka, tim penyidikan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat juga telah memeriksa bukti permulaan terhadap PT Gemilang Sukses Garmindo. Dari pemeriksaan internal tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Gemilang Sukses Garmindo melanggar tindak pidana korporasi yang dengan sengaja menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN menggunakan faktur pajak TBTS atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan selanjutnya diajukan permohonan restitusi PPN. Hal itu dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari restitusi SPT masa PPN. Baik, selanjutnya ancaman hukum denda terhadap korporasi. Adapun regulasi yang dilaksanakan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo adalah pasal 39A huruf A dan atau pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam aturan ini, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Kemudian denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau oknum dan atau kompensasi pengkreditan yang dilakukan. Kesimpulan dari kasus tersebut, PT Gemilang Sukses Garmindo dijerat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP dengan ancaman hukum denda terhadap korporasi. Pejabat di balik korporasi tersebut
bisa saja dipidana seandainya jika tidak bisa membayar denda yang telah ditetapkan dalam persidangan. Namun, hal itu juga tergantung perkembangan dalam persidangan akhirnya. Karena ini badan usaha tidak mungkin dipenjara, maka sebagai gantinya adalah membayar denda.